Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Pagi ya? Atau sudah siang? Pagi lah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau tolong dicatat saja karena tidak akan semua keluar. Jadi kalau ada pertanyaannya berapa soal kemungkinan keluar, jawabannya adalah hanya sekitar satu atau dua saja. Ya mungkin juga tidak dapat soal-soal yang seperti ini ya. Ya, nanti yang phishing akan saya pokoknya jangan sekali lagi teman-teman, jangan pernah mengklik link-link yang saya berikan atau yang tidak saya berikan. Itu phishing itu. Jangan lupa, itu di grup mana yang phishing? Saya akan segera hapus. Saya akan keluarin semua orang itu yang phishing-phishing kayak gitu. Di grup mana, Kak? Oh, 11. 11 sudah nih. 11 di grup berapa tuh? Di grup berapa yang phishing? Phishing adalah bentuk kejahatan yang di grup umum. Baik, saya cek dulu. Daripada orang jadi korban, mending saya keluarin orang. Mana grup umum? Di grup umum SKB atau KM, SKB atau P3K? Oh, SKB, siap sebentar. Sebentar, saya cek dulu. SKB umum sudah saya hapus barusan. Oh ya ya ya, ada yang phishing ya. Ya tahu ya. Oh ya, oke, baru kelihatan. Ini orang kayak gini sudah langsung langsung saya keluarin di spam gitu ya. Sudah ya, aman ya, sudah ya. Pokoknya kalau ada yang ngirim-ngirim kayak gitu, jangan Anda jangan mengklik itu phishing itu. Phishing itu nanti data Anda hilang tiba-tiba hilang. Mending untung tiba-tiba Anda mendapat tunggakan, dapat pinjol, tagihan pinjol itu jadi masalah itu. Nah, makanya saya kalau ada langsung laporin, langsung laporkan Japri ada phishing di grup ini. Nanti saya oke. Baik, saya ulangi. Penelitian dan pendidikan, soalnya paling satu atau dua, ya satu atau dua, paling juga nol, ya kadang-kadang juga nol. Apalagi di D3 itu jarang. Biasanya apa yang sering ditanyakan di pendidikan itu paling level, ya level dari pendidikan, misalnya S2 itu levelnya 8 kayak KI, dan yang S1 7 gitu aja. Kemudian D3 4 itu. E5 D3 5 gitu itu ya levelnya. Kemudian kalau yang sering keluar di penelitian biasa adalah data subjek, data langsung tidak langsung. Misalnya contohnya itu ya. Kemudian yang kedua jenis sampling yang digunakan. Misalnya random atau stratify itu yang kayak gitu. Kemudian metodenya pakai kualitatif, kuantitatif itu saja sih. Itu yang biasa tanyakan seputar itu. Yang lainnya enggak, jarang. Apa? Nah, tapi kita akan mencoba memahami sedikit-sedikit, walaupun satu, tapi jangan lupa diisi saja, karena tidak ada pengurangan nilai ya. Tidak ada pengurangan nilai. Jadi, kita akan belajar nanti penekanannya ya metode sampling. Ya penekanannya nanti akan saya tekankan. Ini yang harus Anda kuasai, ini yang tidak harus gitu ya. Sambil jalan aja. Nah, ini definisi penelitian mencari tujuan jawaban pertanyaan metode yang digunakan saat sistematis gitu ya. Ya, kemudian nah ini fungsi penelitian eksploratif, pengujian verifikatif dan pengembangan. Jadi ada tiga fungsinya untuk mengeksplor,
mengeksplor, mencari data-data atau mencari fakta-fakta baru, kesimpulan baru, itu mengeksplor. Kemudian verifikasi itu verifikatif adalah menguji yang sudah ada, ya, yang sudah ada diuji, apakah masih berlaku, apakah sesuai dan lain sebagainya. Itu eksploratif. Dan yang ketiga adalah developmental atau pengembangan. Jadi pengembangan pengetahuan yang sudah ada dikembangkan sedemikian rupa. Kemudian ciri penelitian bersifat ilmiah. Ya, ilmiah itu cirinya adalah ada sistematisnya menggunakan pembuktian fakta secara objektif. Kemudian ini siklusnya dari sebuah ilmu ada teori, konsep, hipotesa. Hipotesa kadang-kadang juga ditanyakan. Anggapan sementara atau kesimpulan sementara ini adalah hipotesa. Biasanya juga ditanyakan, ya. Kemudian generalisasi itu generalisasi adalah penelitian pada sebuah sampling tapi kemudian dimasukkan ke menjadi populasi. Jadi penarikannya induktif dari kecil ke besar, ya. Kalau deduktif dari besar ke kecil, ya gitu ya. Itu metodologinya. Kemudian sikap peneliti. Nah, ini ada skeptis, analitik, kritis, ada sikapnya kompeten, objektif, jujur, faktual, terbuka. Ini harus seperti itu. Ini konsep, teori konsep perawatan, praktek perawatan, dan ini nggak usah ya. Ini di kita mendapatkan evidence base, kemudian filsafatnya, filsafat ini ada ontologi, apa yang ini ketahui, epistemologi bagaimana memperoleh pengetahuan, dan aksiologi bagaimana untuk apa pengetahuan. Jadi harus memenuhi tiga kaidah filsafat ilmu. Yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, nah subjeknya menjadi ontologi menunjukkan objek yang menjadi pusat telatah ilmu. Ya bisa apa saja untuk objeknya, ya. Bidang menyewa KDM, kemudian respon, contoh aja yang terkait dengan biopsikososial spiritual misalnya. Kemudian epistemologi, sudut pandang bagaimana metode itu dapat untuk mendapatkan bagaimana mendapatkan pengetahuan itu. Dan yang ketiga, yang ketiga aksiologi, bagaimana untuk apa pengetahuan itu digunakan dalam keperawatan. Itu dipahami saja. Kalau ini jarang keluar lah. Kemudian taksonomi, ini ada taksonominya, jarang keluar. Nah, ini struktur ilmu keperawatan dari mulai falsafah, paradigma, model, konseptual, dan teori. Jadi urutannya gitu dari falsafah keperawatan dulu, kemudian ada paradigma keperawatan dulu, kemudian model konseptual keperawatan, baru turunnya menjadi teori keperawatan. Itu adalah turunannya. Jadi Anda kalau ditanya yang paling kecil adalah teori keperawatan. Di teori keperawatan yang paling turunannya adalah tindakan keperawatan. Karena tindakan keperawatan itu harus mengacu pada teori-teori yang ada sebelumnya. Itu. Kemudian ini teori-teori tentang pakar dan pakarnya. Filosof ini ada Nightingale, Watson, Banner, Martinson, Erickson. Konseptual grand besar ya, teori besarnya itu ada Levin, Roger, Orem, King, Newman, Kalisa Roy. Kemudian teori Orlando, Pender, Leininger, Newman, Parse, Erickson, Tomlin, dan Swain. Kemudian teori middle range, teori pertengahan ini, Mesal, Miseri, Dwi, dan Dud. Ini jarang sekali yang kita pahami ya. Nggak akan ada. Ini cara mencari metode ilmiah dan metode non ilmiah. Kemudian kebetulan non ilmiah itu kebetulan non ilmiah tanpa bisa, kalau non ilmiah itu tidak ada istilah validasi. Validasi itu bahwa itu data benar. Reliable itu eh, data itu bisa dilakukan berulang-ulang reliable. Jadi kalau bisa ngukur itu dengan penggaris itu benar ngukurnya. Tapi penggaris itu mengukur 1 senti dan mengukur 1 senti tetap di mana-mana ngukur 1 senti ya segitu. Namanya ajeg, ya ajeg, reliable, reliable itu ajeg. Nah,
Ini biasanya kebetulan non ilmiah beda common sense. Misalnya apa ya? Wahyu, nah, ada wahyu ya, akal sehat. Itu ya, intuisi yang di ujian banyak keluar intuisi. Dan trial and error juga non ilmiah. Ada spekulasi ya, spekulasi orang-orang yang judi itu banyak spekulasi itu non ilmiah. Kecuali ya ada yang mengatakan saham misalkan, saham itu tidak spekulasi. Padahal kalau kita belajar grafik saham itu juga ilmu juga sebenarnya bisa dibikin ilmu. Kalau ke saham ya. Ini yang kewibawaan. Jadi kalau orang non ilmiah itu ya pokoknya kata si bapak itu. Nah, ini. Kalau ilmiah itu mengandung logika, ya. Kemudian ada rancangan penelitiannya, ada problemnya, ada teorinya, metode dan rancangannya itu untuk ini. Ya, ini ya. Dan kemudian hasilnya adalah di ujungnya adalah di hasil penelitian, ya. Oke. Tuh ya, ada teori, ada penalaran. Silakan coba diperhatikan ya, diperhatikan. Nah, coba diperhatikan supaya nanti teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau ada yang ngirim link-link, misalnya linknya apa terkait dengan apa? Bentar, bentar. Kait dengan kisi-kisi dapat bantuan, nah itu jangan percaya hal-hal yang seperti itu ya. Itu phishing namanya, nanti kalau pada saat klik itu otomatis HP-mu itu langsung terbajak oleh orang lain ya. Ya, terbajak oleh orang lain. Hati-hati, jangan main klik aja. Lihat dulu siapa yang ngirimnya. Sering itu kayak gitu. Nah, ini cara mencari kebenaran. Ada logika, landasan teori. Lah, ini mungkin nggak akan benar, nggak akan keluar lah ya. Nah, ini juga tidak terlalu penelitian, penelitian teori. Pada prinsipnya untuk bagaimana masalah dijawab, untuk memastikan maka dilakukan penelitian. Ini cara ruang lingkup proses penelitian, ya, jenis penelitian. Nah ini yang tiga itu tadi, yang empat itu eksploratif, deskriptif, verifikatif, dan deployment, pengembangan. Eksploratif tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian selanjutnya teori hipotesis, ini biasa keluar nih hipotesis. Paling nggak akan seperti ini. Yang pasti Anda harus minimal harus paham bahwa hipotesis adalah apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Itu aja yang harus Anda pahami hipotesis. Ya, kemudian fokus penelitian, latar belakang sumber, ada pendekatan ini, ada pendekatan kualitatif, kuantitatif. Ini prosesnya, ini tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ini loh kegiatannya, ini prosesnya. Dan Anda sudah pernah mengalami jadi tidak perlu lah gitu ya ini. Karena ini proses itu nggak akan ditanya. Jarang sekali bertanya. Ini jenis penelitian. Berdasar tempatnya, ada laboratorium, ada perpustakaan, ada penelitian di lapangan, kemudian berdasar bidang ilmu, ada yang namanya penelitian ilmu alam, ada ilmu pendidikan, dan lain sebagainya. Penelitian kesehatan dan sosial ya. Nah ini berdasarkan. Jadi macam-macam lah, tergantung dengan bidangnya. Ini berdasarkan penerapannya ada penelitian dasar, misalnya yang basic research, misalnya contohnya kimia, itu yang kayak gitu. Kemudian
apply, contoh apply ya di keperawatan ini aplikasi, misalnya penggunaan misalnya NGT pada pasien apa untuk mengurai apa itu apply contohnya. Jadi untuk mencari pemecahan masalah yang praktis yang apply itu. Ada pengembangan berdasarkan sifatnya tadi ya, ada eksploratif ya, dilakukan pengetahuan kalau kurang mengeksplor, mencari terus ya mengeksplor. Kemudian yang kedua adalah penelitian deskriptif berupaya untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran gejala tertentu. Yang ketiga adalah penelitian explanatory atau verifikatif atau penjelasan ya, menguji hipotesis-hipotesis yang sudah ada apakah masih berlaku atau tidak. Kemudian yang keempat adalah penelitian pengembangan, mengembangkan sesuatu ya. Kemudian ada berdasar bentuknya, ada diagnostik ya, ada preskriptif, preskriptif saran-saran mengatasi masalah, preskriptif itu ya. Kemudian ada evaluatif, jadi ada diagnostik, ada preskriptif dan evaluatif berdasar bentuknya. Penelitian melakukan menilai program-program yang dijalankan bagus tidaknya. Kemudian pendekatan filosofi kualitatif, ada juga penelitian yang sifatnya penelitian kuantitatif. Ya, kalau kuantitatif itu numerik, ya, tapi kalau yang kualitatif sifatnya nilai, nilai ya, dalam bentuk kata-kata naratif, narasi gitu ya. Tapi kalau kuantitatif lebih cenderung kepada sesuatu dibikin numerik, data numerik. Data numerik itu berupa data angka, angka-angka. Tapi kalau yang kualitatif itu adalah terkait dengan kata-kata atau narasi. Kemudian perbedaan kualitatif dan kuantitatif ini perbedaannya di mana yang cocok? Misalkan Anda ingin melihat persepsi. Persepsi bisa dilihat dari kualitatif dan kuantitatif. Tapi yang biasa banyak umum persepsi itu menjadi kuantitatif. Jadi lebih cenderung ke numerik. Contoh misalnya berikan di Alfamart gitu ya, di Alfamart atau di Indomaret itu visual ya. Kenapa visual? Penelitian kualitatifnya visual. Jadi itu berupa rentang gitu ya. Rentang pilih senyum yang mana gitu kan. Nah, itu pun ya penelitian kuantitatif. Nanti dibikin kuantitatif. Kemudian yang kualitatif misalnya mencari pengaruh budaya, budaya terhadap kesehatan itu bisa kualitatif. Jadi yang sifatnya etnografik, etnografik itu terkait dengan suku, kepercayaan biasanya kualitatif. Kualitatif cenderung pada maknanya dalam sebuah nilai kualitatif. Kemudian kuantitatif lebih cenderung kepada apa besarannya yang dihitung karena berupa angka-angka. Kemudian ini perbedaannya masih deduktif, yang itu induktif, ya. Kemudian modelnya sosial fakta, kemudian ini generalistik tidak dikenal adanya generalisasi. Metode terstruktur formal, kalau ini ada etnografik studi kasus. Jadi historical, coba jelaskan tentang riwayat ibu misalnya, riwayat ibu kota. Nah, itu historical. Kalau etnografi terkait dengan suku dan studi kasus itu Anda ada tiga melakukan penelitian studi kasus sebagai akhir dari laporan ya, akhir dari studi itu namanya studi kasus dan itu masuk kualitatif. Kenapa? Karena tidak bisa digeneralisasi. Merawat pasien si A dengan DM, dengan si B dengan DM itu beda banget. Ya, itu tidak bisa digeneralisasikan. Nah, berdasarkan pengukuran ada deduktif bebas, kemudian data acak. Kalau di sini ada naratif, artefak dan lain sebagainya. Analisis data statistik kalau ini model induktif, model konsep. Itu ya, itu terkait dengan metodologi. Nah, sekarang ini ada soal sebenarnya walaupun saya tidak terlalu ini ya. Cuma ting, mudah-mudahan pusing. Nah, ini. Silakan nih teman-teman. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Tapi ya saya bilang juga satu atau dua aja. Ini silakan nanti dikerjakan ya. Dikerjakan dulu, terutama untuk D3. D3. S1 dikerjakan dulu nih. Ada case study, komparatif, korelasi.
Oke, dikerjakan saja. Nanti saya beri waktu berapa menit ya? Atau Anda kerjakan dulu ya, teman-teman? Anda kerjakan dulu. Nanti soal metode penelitian. Oke. Jadi dalam hal ini saya share di mana ya? Nggak akan keluar. Teman-teman di D3 nggak akan keluar. Santai aja yang D3. Santai. Kecuali nanti di asar pun nanti jam pukul 13 ini nih saya jelasin dulu ya soalnya ini karena Anda bertanya-tanya saya bertanya-tanya nih lihat sebentar D3 nggak usah dibaca. Nah ini nih teman-teman, sebentar saja saya tunjukin. Nah ini SKB dan P3K itu sama. Coba ini SKB dan P3K sama. Nah ini. Jadi yang D3, yang D3 itu ini nggak ada. Ini nanti ini sekarang hari pukul 11. Pukul 11. Saya juga nggak yang keluarnya soalnya sedikit saya nggak akan lama ngejelasinnya juga yang ya selintas saja. Pendidikan juga selintas nggak akan dibahas. Kemudian area pengembangan kualitas persona juga nanti pukul 15.30 juga akan kita bahas sama-sama. Tapi untuk S1 ya, D3 nggak ada di sini ya. Tapi kalau yang ini ada nih, yang di D3 yang area kepemimpinan dan manajemen ada di D3 ya. Nah, berarti besok, nah ini kan nanti nih, nanti kualitas persona nanti D3 nggak ada, D3 nggak ada nih. Kemudian medika bedah nanti yang untuk D3 kita masuk pukul 19 aja. Masuk pukul 19 Anda masuk untuk D3 ya. Jangan lupa. Jadi kalau yang mau ikut di pukul 13.15.30 silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau materi saya kasih saja. Jadi nggak Anda fokusnya lebih baik Anda fokus yang di bawah ini nih. Anda fokusnya yang ini aja, yang D3 itu fokus di sini nih. Dari sini ini fokus ini, 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 ini ya. Ini juga, kemudian ini. Ya kecuali ini aja lah, kecuali ini, kecuali ini nih, kecuali yang lain itu Anda harus bisa. Area manajemen juga harus bisa ini, karena ada kepemimpinan kadang-kadang juga keluar. Jangan lupa, keluarga keluar loh ya, keluarga, keluarga keluar bener gak? Ada teman-teman yang bilang keluarga keluar ya, keluarga keluar ya, teman-teman, keluar keluarga. Ternyata keluarga itu dimasukkan ke sini. Nah, keluarga masuk komunitas, gerontik di sini, di komunitas. Gitu maksudnya. Gadar keluar coba. Coba cek sama teman-teman yang nanti hari ini. Ada yang hari ini ujian, nanti saya tanyain ya. Ada ujian, ada yang mau ujian. Keluar tipe keluarga sama Gadar tuh. Kan saya bilang juga tuh. Kemarin D3 ada keluar tipe keluarga sama Gadar. Makanya, makanya kemarin saya bilang ini itu jangan dipakai acuan 100%, nggak boleh 100%. Ini keluar, ini terlalu ini, jangan terlalu 100%. Kalau uji komplementer keluar nggak? Uji komplementer, terapi komplementer, terapi komplementer keluar nggak? Ya nanti saya kirim ya, nanti saya kirim untuk legal. Lupa terus saya kirim ngasih hari ini. Tadi listrik mati, coba. Ini saya juga pindah-pindah tempat ini, yang di tempat. Kayaknya ini cas sebanyak-banyaknya. Nanti saya share, gampang lah. Oke. Ada yang lihat terapi komplementer keluar nggak? Coba tanya teman-teman. Oke ya.
Jadi, oh ya, ini sila tadi sudah ya, sudah belum ini? Soal metodologi silakan dikerjakan, dikerjakan saja, tidak usah terlalu mendetail, dikerjakan saja. Nanti saya jawabannya saya kirim, nanti jawabannya saya kirim. Ya, teman-teman, boleh kalau ada yang mau apa ini? P3 jadi bahan belajar buat bisa Kak, karena P3K itu sama. P3K itu ada yang namanya kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu sama dengan SKB. Kompetensi teknis itu sama dengan SKB. Kalau Anda kan ada di D3 ada ada di P3K ada kompetensi manajerial, sosiokultural dan manajerial, wawancara. Anda sudah SKD. Jadi sebenarnya SK P3K itu disatuin materinya, cuman nggak ada hitung-hitungan doang. Ya nggak ada yang P3K disatuin ujiannya. Jadi materinya banyak banget tuh yang P3K. Kalau Anda dicicil SKD dulu, kemudian SKB. SKB itu sama dengan materi kompetensi teknis di P3K sama. Coba cek di ininya, coba cek di permennya. Apa yang diujiankan di P3K itu sama dengan apa yang diujiankan di SKB. Itu di permennya seperti itu. Nggak mungkin sekarang bikin soal tuh beda-beda, nggak mungkin, Kak. Lawang ngeluarin juga perawat-perawat juga, walaupun gimana pun ya pasti keluarnya itu aja. Tinggal sekarang rezeki kamu di mana? Apakah kamu dapat kateter atau tidak dapat kateter? Apakah kamu dapat keluarga atau tidak? Apakah kamu dapat gadar? Itu cuma rezeki. Itu tentang rezeki, bukan tentang keilmuan. Kalau keilmuan sama saja D3. Coba lihat di sini. Memang beda D3 dengan S1. Hanya beberapa aja yang beda. Coba. Memang beda praktek etik dengan D3 antara D3 dengan S1. Ya sama lah. Nggak ada yang bedanya. Yang ini kan nggak ada yang bedanya. Apa beda? Itu nggak ada. Terus yang ini beda? Nggak ada bedanya. Yang beda apa? Anda milik Anda dapat apa gitu. Karena sepanjang pengetahuan saya ngebimbing, FR itu keluar 30%. Paling banyak itu. Misalnya kalau sekarang keluar, besok keluar lagi. Itu 30% kemungkinan besarnya itu. Jadi ya kalau misalnya ada yang orang ngasih FR ya baca aja, baca. Cuma jangan apa semua. Ya kalau ada FR ya kerjakan. Anda pakai ChatGPT kerjain. Pakai ChatGPT kerjain itu selesai. Cepet. Makanya kemarin saya ajarin ChatGPT itu supaya seperti itu. Anda ada FR kerjain di ChatGPT. Ada FR kerjain di ChatGPT. Ada soal-soal yang nggak ngerti kerjain pakai ChatGPT. Itu lebih cepat. Jadi jangan alergi dengan kemajuan teknologi. Gunakan teknologi itu membantu kita. Teknologi itu untuk membantu kita. Ya, apa itu? Kak Titin belum belajar ChatGPT. Kapan ya saya ajarin? Kak Titin ujian SKB ya? Yang khusus yang SKB nanti saya ajarin ya ChatGPT. Enggak, saya nanya kakak SKB atau SKD. Nanti ini kan sampai kapan? Hari kapan ini? Belajar kita sampai kapan? Oh ya, nanti saya ajarin SKB. SKB kan belum ada jadwal ya? Nah, ini kan kita sampai sampai Kamis ya. Berarti Jumat kita belajar ini, belajar ChatGPT Jumat. SKB belum ada jadwal ya? Boleh. Pokoknya biasa hari Jumat siapa yang mau boleh nanti saya ajarin. Belum ada jadwal ya udah, makanya saya bilang tadi. Ini saya contohin ya, saya contohin nih, saya contohin. Saya contohin nih supaya Anda oh iya, saya perlu untuk ikut misalnya. Ini tadi saya punya soal yang ini. Saya punya soal yang ini. Kalau Anda pakai ChatGPT, Anda jangan banyak-banyak, 10 aja. Kalau mau 5 5 5 maksimal 5 kalau enak sih satu-satu. Itu lebih baik. Saya kan punya soal ini. Ini kan belum ada kunci jawaban nih. Belum ada kunci jawaban nih. Saya ambil ke ChatGPT-nya. Bentar, saya munculkan dulu ChatGPT-nya.
Ya, saya munculkan ChatGPT. Nah, ini. Nah, ini pakai from-nya. Beri. Oh ya, ini saya dulu. Ini ChatGPT-nya saya. Contoh supaya Anda besok hari Jumat tapi ya, setelah selesai semua, berikan jawaban dan pembahasan. Pembahasan. Enter. Tapi ini kemudian soal tadi di paste. Kita tinggal nunggu kok. Nah, kita tinggal nunggu. Oh, ini kan? Oh, D jawabannya. Yang benar tuh kan. Ini langsung otomatis tuh nggak akan banyak. Ini langsung otomatis. Nggak ada penjelasannya, pembahasannya ada. Analitik dari situ, dari komparatif tuh ada kan. Jadi pakai ChatGPT Anda bisa langsung menjadi memberikan penjelasan. Dia bisa memberi penjelasan. Contoh, kita akan mencoba pakai ini ya, nomor 5 kan saya ngambilnya 5 aja. Jadi kalau mau ChatGPT supaya lebih banyak penjelasannya kasih 5 5 ya. Contoh saya ngambil penjelasan dari area ini misalnya area ini misalkan. Tapi contoh misalnya Anda seorang perawat manajer. Berikan penjelasan tentang paste kepemimpinan dan manajemen sesuai dengan materi pokok dengan target mahasiswa keperawatan. Nah, itu ya. Nah, ini ada yang masuk nggak apa-apa. Contoh, ini contoh, enter misalnya. Nah, tuh, ini aja. Nah, kalau misalnya dia nggak mau ya gini aja, copy, balikan lagi, paste, enter. Karena dia nggak mau gambarnya katanya. Nah, kepemimpinan leadership, wasi kuat. Nah, ini. Tentang perawatan, tim, manajemen, perencanaan, supervisi, evaluasi. Ya kita bisa nanya juga terkait dengan manajemen nah itu kita bisa tuh. Nah, contoh. Tapi tergantung nanti promnya nanti kita belajar. Jumat belajar ya, Jumat belajar nanti. Bagi yang belum tahu, Jumat saya bimbing. Jumat jam berapa ya? Jam 10 ya, Jumat jam 10. Jumat jam 10. Dibimbing Jumat jam 10 ya. Jumat jam 10 atau Jumat malam malam Sabtu boleh. Malam Sabtu ada enggak Jumat jam 10 aja karena jam jam ada bimbingan juga. Jam 10 aja Jumat jam 10. Ingetin ya, nanti saya ajarin. Kalau malam Jumat ya, malam Jumat. Oh, kosong ya. Nantilah hari Jumat pagi kabarin nanti kita jadinya malam atau pagi gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau Anda nanti tidak paham, Anda tulis aja. Misalkan, jelaskan tentang metode penelitian misalkan. Kita hanya bisa nyari, oh penelitian ini ya kurang. Oh untuk perawatan. Oh kualitatif, kuantitatif, mix metode, dasar desain, eksperimen, konstruksional. Itu Anda bisa bertanya langsung ke sini ke ChatGPT. Jadi Anda bisa menggunakan ChatGPT untuk kepentingan Anda. Tahu penelitian itu otomatis itu keluar. Nah, kan? Jadi nanti kalau punya, kemarin saya pun dapat. Coba cek yang ini deh, yang apa tuh? Entah mana ya? Ya kalau Anda dapat ini apa? Dapat FR, masukin aja. Nanti kita bahas rame-rame. Kalau AGD udah.
pernah kita bahas ya. Pernah kita bahas ya. Nah, gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti jawabannya ini bisa dijadikan referensi. Belum tentu Kak. Kenapa belum tentu? Kalau Anda tidak bisa membuat promnya, jawaban bisa ngaco. Anda tidak ngerti membuat prom, jawabannya bisa ngaco. ChatGPT gratis kok. Kalau game ini, nah ini aja. Game ini contohnya game ini game ini bedanya. Bedanya dengan game ini. Game ini, kalau game ini bisa pakai gambar. Kalau game ini bisa pakai gambar. Mana internetnya? Google. Mana Google game ini. Nah, ada Google game ini. Kalau Google game ini bisa juga. Misalkan saya cari di sini, misalnya ya, eh, EKG, misalkan JPG misalnya. Nah, ada nggak EKG, gambar EKG? Atau cari aja misalnya gini, saya nyarinya soalnya gini nih. Misalnya Google dulu, misalnya Google contoh misalnya ya, image saya cari EKG misalnya. EKG. Nah, misalnya saya cari yang ini, misalnya ini, misalkan diambil yang ini, kita copy, contoh aja kan. Ini game ini pasti di sini jelaskan tentang heart rate-nya, rate-nya. Nah, itu aja. Nah, di sistemnya itu kalau game ini bisa apa gambar digunakan. Nah, malah dia nggak bisa tuh. Cara meniru jantung dia nggak bisa. Ataupun misalnya pasti lagi berikan penjelasan penjelasan tentang gambar ini. DKG bisa, di game ini bisa. Disclaimer ya, memahami gambar karya irama, kayak gitu aja. Tapi ya hanya sebatas, bukan tidak tetap ilmunya harus ada di orang yang buatnya, terbatas. Ya kalau silakan game ini silakan juga. Tapi kalau game ini enaknya itu loh. Kalau game ini enaknya misalkan gini, kalau game ini enaknya gini, misalkan berikan saya cara membaca membaca EKG, sebutkan sumbernya supaya supaya saya bisa mengetahui dengan jelas misalkan. Nah, ini. Biasanya dia ngasih sumbernya. Nah, ada nih Mia biasanya suka ngasih sumber, coba cek. Mudah-mudahan dia ngasih sumber ini ya. Oh, ini bule nih ngasihnya. Berikan sumber dalam bahasa Indonesia. Ini bisa nih. Nah, ritme besar kecil ini udah. Anda bisa menggunakan ini juga bisa. Nah, ini misalnya ini kok ada kan? Di sini ada ininya. Ada linknya yang diberikan. Kita klik aja linknya. Linknya kan ada nih. Anda bisa beli. Anda bisa beli. Sejawat.co ID. Tuh ini. Jadi ada link kalau di Gemini kita diberikan linknya. Oh, e-book panduan sejawat. Nah, ya begitu. Nah, di sini nih. Klik misalnya perawat. Coba cek aja lagi. Yang termudah EKG itu ada tuh. Mudah. Nah, itu ada. Jadi kalau di game ini itu kita diberikan sumbernya, ada sumbernya yang diberikan.
Jadi Anda boleh pakai ChatGPT atau Gemini, boleh saja. Toh itu hanya alat. Tetap yang paling, kalau Gemini terkait dengan Google, jadi tapi ke depan mungkin Gemini itu akan lebih bagus karena Google ya. Ya itu. Ya, sampai di sini dulu teman-teman. Mungkin nanti pukul berapa? Pukul 15.30 kita akan masuk lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Udah duhur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.